Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asabah fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Muttafaqun alaih. Kalau apa kata Anas dalam hadis ini? Beliau katakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan hadis yang kita baca ini, hadis yang ke-45 di kitab Riyadhus Shalihin. Di sini Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau mengatakan la yatamannayanna ahadukumul maut. Jangan sekali-kali ada orang di antara kamu yang berangan-angan atau mengharapkan kematian. Kematian yang bagaimana? Lidurrin asabahu. Hanya karena satu madarat, satu kesulitan, satu musibah atau satu penyakit yang menimpanya. Nah, perhatikan nih, saudara. Ini amanat Nabi. Kalau ada orang sakit atau orang dapat bencana atau orang dapat musibah, jangan kemudian putus asa minta dimatiin sama Allah. Ya Allah, kalau gini matiin aja saya, ya Allah. Ya Allah, saya udah nggak kuat ini hidup, ya Allah, matikan saja saya, ya Allah. Nggak boleh, saudara. Berangan-angannya saja nggak boleh, apalagi bunuh diri. Nah, kira-kira jelas nggak? Nggak boleh. Musibah seberat apapun, saudara, bangunlah kesabaran di dalam diri kita untuk mengembannya. Jangan saudara, jangan sampai ada yang bunuh diri, saudara. Hanya karena nggak dapat kerjaan, istri lapar di rumah, anak lapar, putus asa, istri anak diajak bunuh diri, saudara. Nggak boleh, haram. Jadi sekali lagi kita ingatkan di sini, nggak boleh sifat-sifat tidak sabar semacam itu, saudara, dilarang oleh Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia dapat penyakit yang berat, dapat penyakit kanker, luar biasa senutnya, sakitnya, saudara, tetap tidak boleh dia minta dimatikan oleh Allah. Silakan minta yang sehat dari Allah, minta disembuhkan, minta, jangan putus asa, jangan pernah minta mati. Kira-kira jelas tidak? Nah, tapi sungguh pun begitu Nabi tahu. Tapi memang ada manusia-manusia kan yang sabarnya kurang, saudara. Yang sabarnya nih artinya tidak seperti orang-orang yang soleh, ulama, aulia, saudara. Nabi tahu. Akhirnya apa kata Nabi berikutnya? Fa in kana la budda fa'ilan. Andai kata memang harus juga dia melakukan itu, saking dahsyatnya bencana yang dia dapat, saking luar biasanya penyakit yang dia dapat, juga nggak tahan. Kalau memang dia harus minta mati juga lah. Nah, Nabi kasih jalan, baiklah. Kalau memang terpaksa harus minta juga, Nabi ajarin doanya. Doanya jangan minta, ya Allah matiin saya, jangan. Nah, Nabi ajarin doanya. Apa doanya? Allahumma, ya Allah, ahyini, hidupkanlah aku, panjangkan umurku, maka natil hayatu khairan li, selama kehidupanku ini menjadi kebaikan untukku. Kemudian berikutnya, watawaffani, dan wafatkan aku ya Allah, matikan aku ya Allah, cabut aku punya nyawa ya Allah. Idza kanatil wafatu khairan li, andai kata kematian itu lebih baik untukku. Nah, jadi kita nggak ngatur Allah, kan yang tahu baik nggak baiknya kan Allah ya Allah. Bisa jadi justru penyakit kita itu tadi yang terbaik buat kita. Gara-gara kita sakit, dosa seumur hidup kita Allah ampuni. Gara-gara kita sakit, kesalahan seumur hidup kita Allah hapus. Gara-gara kita sakit, kita jadi banyak ingat Allah. Padahal sebelum sakit, saudara nggak pernah ingat Allah. Sholat juga enggak, puasa juga enggak. Begitu sakit, jadi dekat sama Allah. Sholat dia nggak tinggal, puasa dia nggak tinggal. Ada yang seperti itu ya,
kemudian makin banyak berzikir kepada Allah, bisa jadi dia sakit lebih baik bagi dia untuk akhiratnya daripada saudara dia hidup dalam keadaan tidak sakit. Yang tahu itu siapa? Allah. Allah yang tahu, oh ini hambaku yang ini nih, kalau dimatikan lebih bagus buat dia. Karena kalau dia hidup akhirnya ngeluhnya makin banyak, lama-lama akhirnya nyalain Allah, jadi kufur kepada Allah. Nah, Allah Maha tahu. Yang tahu begitu siapa? Allah. Tapi Allah juga tahu, oh hambaku ini sakit justru banyak ingat aku. Ini dosanya masih banyak, biar dia sakit dulu. Supaya apa? Supaya dosanya diampuni semua. Allah yang tahu, bukan kita ya. Maka itu Nabi ajarin, kalau memang kita udah nggak kuat nanggung penyakit atau satu musibah, minta aja sama Allah, ya Allah, hidupkan aku andai kata hidup itu lebih baik bagiku. Matikan aku andai kata mati itu lebih baik bagiku. Yang tahu mana yang lebih baik adalah Allah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Intinya dari hadis ini, kita diajarkan oleh Nabi untuk banyak-banyak sabar. Dan saya sudah ulang berkali-kali di majelis pertemuan ini, sabar tidak ada batasnya ya ikhwan. Jadi kalau ada yang bilang sabar itu ada batasnya, enggak. Yang betul sabar itu enggak ada batasnya. Yang membatasi kita sendiri ya ikhwan. Nah, jadi ada orang yang tingkat sabarnya tinggi, ada orang yang tingkat sabarnya rendah, ada orang yang kurang sabar. Jadi bukan sabarnya yang terbatas, bukan, manusianya yang membatasi kesabaran itu sendiri. Padahal sabar itu tidak ada batasnya. Tabung aja sabar sebanyak-banyaknya. Semakin banyak kita sabar, Allah semakin suka kepada kita. Innallaha ma'as sabirin. Allah suka, Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Di sini Allah janjikan ma'as sabirin, artinya ada ma'iyah, ada kebersamaan. Nah, apa itu kebersamaan? Jadi kalau orang yang sabar itu, Allah akan selalu menyertai dia. Dalam pengertian Allah selalu merahmati dia, memberkahi dia, mengampuni dia, menyayangi dia, mencintai dia, memudahkan segala urusannya, mengabulkan segala hajatnya. Itu bagi orang-orang yang sabar. Nah, maka itu sekali lagi, yuk mari kita bangun kesabaran kita. Insya Allah kita termasuk minas sabirin. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu saja apa yang bisa kita bacakan dari hadis kitab Riyadhus Shalihin. Selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada para tamu.